Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, saatnya Businessman Opinion kembali kami hadirkan. Dan seperti biasa ya, diundang lagi nih Anda mengenai rencana pelarangan vape ya di Indonesia, di mana Badan Narkotika Nasional akan merekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape lantaran ini berbahaya untuk kesehatan. Menurut BNN, Singapura sudah melarang konsumsi vape ini dan mengkategorikannya sebagai persoalan penegakan hukum narkotika. Nah, sementara Thailand dan Maladewa juga melarang impor serta penjualan vape. Malaysia bakal melakukan pelarangan yang sama juga dan ini secara menyeluruh. Oke, apa komentar Anda mengenai rencana pelarangan vape ini, mitra bisnis? Silakan Anda bisa berikan komentar Anda atau mungkin sharing pengalaman ya tentang baik buruknya vape ini tadi ke 50918877 dan di 0816924924 untuk WhatsApp call dari WhatsApp Anda. Saya bingung. Katanya kalau rokok itu katanya kan nggak boleh di ruang publik ya. Ini sebelah tetangga saya nih. Nggak tahu tuh pada rokok di depan. Ya bukan tetangga saya, maksudnya ada orang duduk-duduk rokok, duduk-duduk rokok. Kita nggak ngerokok ya kena asapnya terus, gitu loh. Jadi kita mau gimana? Saya bilang sih pengawasan kita mah nggak bisa lah. Kalau misalnya mau dilarang, larang. Kalau nggak mau dilarang setengah-setengah boleh. Tapi kalau misalnya ada biaya inilah, entar dikenain cukai lah segala macam. Itu nggak ada, sama aja lah, Mary. Pengawasan nggak ada. Kadang kita kalau dulu pernah saya ke hutan pinus ya di Jogja itu. Kita rencana mau hirup udara segar kan dari pohon gitu. Ya ada yang ngerokok di situ. Jadi gimana? Gue bingung gitu loh. Kayaknya maksudnya gini ya, cara berpikir mereka itu kayak ya kan dia nggak ganggu orang lain, tapi kan asap kemana-mana. Gitu loh. Bukannya asap itu menetap di tempat dia aja gitu, tapi asap bisa kemana, apalagi vape itu asapnya udah kayak ngebul kebakaran banget ya, ngebul dia ya. Iya, itu lebih kebakaran. Tapi saya juga bingung, itu vape itu kan kalau yang kayak perasa gitu, itu sebenarnya bahan kimianya lebih banyak. Kalau ada berapa banyak gitu loh, tergantung di situ dibandingkan rokok. Jadi dia itu bahan kimianya jauh-jauh lebih banyak dan belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Ya nggak bagus lah buat sudah pasti nggak bagus ya. Iya. Tapi ada yang pindah ke vape itu karena dia mau lebih hemat. Karena kan berapa ini aja dia udah bisa pakai berapa lama ya, dia masukin itunya cairannya dikit doang. Nah ada juga yang mau hemat gara-gara ke situ. Cuman menurut saya sih kalau nggak ada pengawasan ya sama aja kayak kita bilang Singapura gitu kan. Kenapa mereka bisa menetapkan kayak gitu ya karena ada pengawasannya gitu loh. Mereka ada CCTV banyak. Kalau kita di sini mau ngandalin siapa yang ngawasin gitu kan, buang sampah kayak di pantai gitu segala macam, aduh susah Mary gitu loh. Kalau nggak boleh. Kalau mau bilang ntar alasan buat narik cukai ya dibilang ini cuma alasan doang, gitu aja Mary. Kasih. Kalau dia nggak ada pengawasannya, jadi kalau di Singapura itu berani kasih aturan karena dia sudah ada mitigasi gimana caranya supaya menjaga pintu-pintu masuk vape-nya sendiri. Gimana ya? Jadi kalau kita rokok ilegal aja masih banyak, mau tambahin begini gimana ya? Jadi sebenarnya daripada bikin aturan seperti itu, lebih baik dibikin aturan kalau ketahuan ngerokok atau vape itu BPJS tidak tanggung. Itu aja. Jadi pertama nggak usah lalu larang-larang, susah ngelarang di Indonesia mah susah, banyak selundupannya. Lebih baik mereka pasti saat sakit pasti lah nyari negara, bilang wah gimana nih sakit harus ditanggung negara. Nah itu dia, pas di ronsen pasti ada bedanya antara rokok dan tidak merokok. Atau bisa lebih baik bikin satgas
saat ada pasien BPJS yang arahnya ke paru-paru, nah itu Satgas datang ke rumahnya kan bisa ngecek di rumah bau rokok atau ada barang bukti rokok. Nah kalau itu ada langsung BPJS-nya tidak menanggung. Itu aja. Terus gimana dong mereka? Ya mati aja, rakyat Indonesia banyak. Yang nggak berkualitas gitu yang membebankan negara, udahlah ke laut aja, mendingan buru-buru dibakar habis selesai. Jadi bisa jadi negara emas, Indonesia emas, jangan Indonesia cemas. Ini makin lama makin cemas tuh, banyak aturan tapi nggak bisa diimplementasikan. Itu dia. Kalau dilihat dari sejarahnya ya, vape itu dulu kan dibilang bahwa itu lebih sehat daripada rokok. Awal-awalnya dulu ya, betul. Ya, karena mereka pakai cairan yang memang lebih itu kayak buah-buahan lah, putih gitu ya. Betul. Jadi karena rokok tembakau lebih banyak zat-zat yang lebih berbahaya katanya. Tapi mungkin kalau saya lihat sih mungkin lebih ke sininya tuh lebih banyak yang memanfaatkan kondisi vape itu diisi dengan mungkin ya narkotik lah, narkoba, karena berupa cairan kan dia. Iya. Kalau yang lain kan tembakau lain ya. Tuh. Nah itu dalam berupa cairan tuh yang tidak terdeteksi, mungkin seperti itu jadinya. Iya. Kalau saya jujur ngomong, memang dulu saya ada sempat vape juga, tapi habis itu udah berhenti sekarang. Senang mainan asapnya dong, asapnya tebal tuh. Iya, tapi kalau efeknya nggak belum berasa ya, karena baru sebentar ya, kali. Nggak berasa, iya. Saya cuma nggak sampai setahun lah, habis itu udah stop. Karena berasa masih mahal Mbak, dia punya filternya. Benar. Coilnya itu loh. Iya benar. Jadi udah nggak usah lah, gitu. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ibaratnya gini, penjahatnya lebih canggih daripada ini. Jadi orang produksi itu kan bisa dimasukin segala macam kacang azat kan ke dalam cairan asal itu liquid kan. Iya liquid ya betul. Nah jadi dampak itu karena sudah susah dideteksi, ya udah mending dilarang aja semua sekalian gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Ini, saya juga smoker ya. Oke. Udah belasan tahun, puluhan tahun lah. Dulu aja mau ngerokok aja itu perlu effort loh. Kita belajar untuk ngerokok itu batuk-batuk, gak enak segala macam. Iya. Perlu effort gitu loh. Iya. Ngumpet-ngumpet, takut bau rokok segala macam. Iya. Nah vape ini diciptain anak SMP aja bisa langsung isep tanpa ada gejala apa-apa, nggak ada batuknya, nggak ada apa, rasanya enak, nggak bau, nggak bau iya. Orang tua, nggak dimarahin orang tua, manis, enak. Kalau rokok kan pahit. Yeah. Jadi ini ngeracunin generasi muda ini luar biasa jahatnya ini. Belum lagi dimanfaatin, diisi lagi dengan narkoba. Belakangan ini banyak sekali tuh dari Malaysia tuh utama tuh yang masukin barang-barang gini. Bisa nge-fly 5 menit, habis itu hilang lagi, isap lagi. Bahaya sekali dimanfaatin sama bandar-bandar. Karena liquidnya gampang sekali tinggal diisi kan. Belum lagi cairan ini semuanya full chemical. Sangat berbahaya ini. Kalau rokok setidaknya masih herbal dari tembakau. Tembakau langsung ya. Dan lain-lain iya. Dan setidaknya rokok ini umurnya udah ratusan tahun. Terbukti banyak orang sampai umur 80 aja masih sehat. Dari muda ngerokok. Iya. Orang tua saya dari belasan tahun sampai sekarang umur udah 89. Berhentinya 70-an, masih sehat. Oke. Nah, bukannya saya bela rokok, enggak. Saya tetap bilang kalau bisa nggak ngerokok, itu udah paling benar. Cuman vape ini harus segera deh. Kalau sampai Singapura seketat itu, ya sangat inilah harus diikutin. Yeah. Kalau sampai BNN mau, saya juga sangat appreciate ya. Nah, yang pasti ya semua harus larang gitu. Itu aja sih. Harus sesegera mungkin dan harus ketat sekali karena ini sangat membahayakan generasi muda ya. Itu jadi, aja. Anda lihat kimianya itu juga berbahaya ya Pak, walaupun itu dia dengan esens buah-buahan dan sebagainya. Sangat. Baik. Sangat. Saya pernah nanya dokter, kalau dokter bilang kalau sampai orang nge-vape mendingan ngerokok lagi deh balik. Karena dulu banyak tujuannya apa? Nge-vape itu supaya bisa berhenti ngerokok. Karena balik lagi ke rokok nggak enak. Tapi masalahnya bukan berhenti, kelanjutan nge-vape di kamar bisa nge-vape, nggak ada resistensinya, di mana-mana boleh gitu loh, di ruangan AC juga boleh, di mobil, di rumah, di kamar, karena nggak ada baunya. Justru itu jauh lebih bahaya, dosisnya nambah gila-gilaan. Rokok sekarang di mana-mana diketatin, kita mau ngerokok di daerah ini malu juga. Iya. Nah kalau itu sebebas-bebasnya,
Dan itu efeknya luar biasa. Harusnya asosiasi dokter itu melakukan penelitian kalau ini barang ini sangat berbahaya. Oke. Belum lagi manis-manis ujungnya jadi diabetes. Semuanya masuk ke darah kan. Iya. Ujungnya kadar gula darah meningkat kan. Gak ada bagus-bagusnya deh intinya. Luar biasa jahat lah ini produk sih. Saya sering nonton TikTok ya. Kalau giliran Mbak Mary yang live ya, itu fotonya hilang, gambarnya hilang. Kenapa Mbak Mary itu kurang cantik apa gimana? Bisa jadi Pak, bisa jadi. Ya, apa terlalu cantik? Jadi tidak layak tayang barangkali ya. Kalau satu siapa yang pagi itu Mbak Nena, iya. Yang satu lagi Mbak Anita. Nah, saya udah lihat semua alatnya. Nah, kalau Mei, ya aku pengen ngintip, tapi nggak mau dia showingnya. Itu pasti something aja gitu. Tapi oke lah, sekali-sekali di live kan dong. Jadi gitu ya. Di TikTok gitu, Mbak Mary itu yang ini. Sebenarnya kita bukan pengen apa-apa sih, cuman pengen kenal Mbak Mary itu yang ini, Mbak Nena tuh yang ini. Si siapa itu yang Pak Beni ya? Pak Beni, betul. Iya. Nah, Pak Beni itu yang kayak gini. Nah, jadi kalau lagi live begini, oh ya saya ingat nih namanya, pasti ingat orangnya gitu. Nah, kembali ke laptop ya. Masalah yang masalah vape itu ya. Saya sendiri ya, saya tuh sangat orang yang sangat tidak suka orang itu merokok depan saya. Apalagi saya kalau masuk ke ruangan itu bekas bau rokok, ke hotel ada bau rokok, itu pasti saya komplain berat gitu. Dan saya akan langsung saya batalin itu hotel, saya pengen pindah aja ke hotel lain gitu ya. Kalau dia nggak mau cariin saya kamar yang grill gitu ya, saya nggak mau ada bau-bau rokok begini. Nah, kalau saya lagi di tempat umum, saya melihat anak-anak SMA, anak-anak SMP itu bawa vape itu, nah mereka dengan enjoynya, cewek lagi, cantik-cantik, dan mereka tanpa malu, mereka menghembuskan asapnya yang begitu banyak banget dibanding rokok normal ya, rokok tembakau. Kalau vape itu melahirkan asap yang begitu luar biasa dan baunya kan wangi-wangi gitu ya. Nah, saya merasa mereka itu kayak apa ya, maaf ya kalau boleh saya pinjem bahasa kasarnya itu kayak pelacur ya. Mereka itu menjual diri begitu. Aduh, saya bilang anak sekolah aja kayak gini, gimana nanti dia lulus, belum bisa cari uang udah aduh pakai gaya-gaya begini. Ya, itu Mbak Mary. Jadi itu buat etika aja udah nggak bagus. Jadi saya dukung sekali kalau ada pelarangan, apalagi sampai dimasukin ke undang-undang narkotika dan sebagainya. Wah, itu saya setuju sekali karena membuat orang itu kayak nggak sadar diri gitu. Itu aja komentar saya Mbak Mary. Oke. Jadi begini, kalau yang di anak-anak yang SMA, yang cewek-cewek itu pakai gitu, itu salah besar. Soalnya vape itu lebih berbahaya daripada rokok. Justru ya. Iya, anak saya itu kan di bidang kimia. Iya. Terus kan jadi di logika kan begini, analoginya begini. Jadi begini Bunda, kalau rokok biasa itu pembakarannya kan melalui api. Jadi api itu misalnya bola itu gede-gede asap apa itu menghasilkan apa itulah namanya, saya nggak paham. Kalau vape ini lebih halus, jadi bola kecil-kecil itu masuk dihisap, masuk ke paru-paru, itu lebih halus, lebih gampang banyak masuk ke dalam paru-paru. Jadi bahayanya double-double begitu. Jadi bukan berarti kalau itu lebih aman, enggak, itu salah besar karena nggak tahu tentang kimia prosesnya itu gimana. Kalau rokok kan pembakaran, kalau kayu dibakar kan lama. Jadi misalnya di analoginya kayu, jadi dibakar tuh asapnya kan banyak dulu. Lah masuk ke dalam paru-paru itu lama, yaitu tadi menghasilkan bola yang besar-besar, jadi gak gampang masuk ke dalam lubang begitu. Nah kalau soal vape, kenapa pemerintah baru sekarang coba awal-awal ada preventif gitu ya? Biasa kan, bagi saya tuh melihat pemerintah seperti ini tuh biasa bikin peraturan. Udah sering juga ya Bu ya, wacana ini diangkat gitu ya? Iya, cuman kan nggak ada langkah-langkah yang
apa itu tindak lanjutnya ya. Politiknya seperti apa gitu loh. Sampai sekarang tuh menjamur loh di pinggir kantor pos, yang dulu kantor pos itu gede, sama yang punya rumah dikontrakin buat kantor pos ya, 2 outlet gitu buat kantor pos. Akhirnya kantor posnya ngambil separuh karena sepi kali ya, di dekat sama 203 di Tangerang. Terus separuhnya dikontrakin sama pabrik itu. Kita bingung, jadi anak-anak di sekitar saya itu ya ampun, jadi kayaknya happy banget gitu loh. Dan gimana ngelihatnya? Ya pemerintah sendiri kayak gini, peraturan itu katanya jual rokok sekian ratus meter dari SD, sekolahan. Faktanya mana? Nggak ada. Mau bikin peraturan, tapi siapa yang ngawasin? Ada nggak sih para pejabat kita, aparat kita yang mau bekerja benar gitu loh maksudnya. Jadi fungsi pengawasan itu seperti apa? Aparat itu kerjanya apa? Yang digaji oleh rakyat itu mana? Kan di situ harusnya. Jadi ada solusi yang benar-benar preventif gitu. Solusinya seperti apa supaya ini nggak menjamur? Sudah menjamur baru apa itu? Yakinilah heboh-heboh ini kayak narkoba. Baru gini ketangkep ini yang dulu aduh yakinilah. Saya juga ya nggak asing sih, biasa namanya negeri apa itu, negeri sawit gitu loh. Kalau kata Mbak Nena, negeri apa, nekotil apa Bu? Ya, apa sih Mbak Nena istilahnya itu? Jadi kalau Bangkoni itu negeri sawit, terus kalau Mbak Nena monokotil. Oke. Saya gitu. Jadi ya saya juga ya sudah biasa negeri inilah, mudah-mudahan aja kita jaga diri sendiri. Itu berdasarkan hasil temuan BNN yang terdapat kandungan narkoba itu ya. Oke. Jadi gini ya, kalau Malaysia ya enggak, kalau Singapura dan Thailand mereka enggak ada perusahaan vape berizin. Yang ada selama ini adalah ilegal vapenya. Kalau Malaysia ada perusahaan berizinnya. Makanya sekarang mereka sedang transisi untuk menuju pelarangan vape kan. Indonesia juga ada perusahaan berizin vape. Jadi itu sudah 1 dekade, sudah 10 tahun perusahaan berizin vape ya. Sudah keberadaannya sudah 10 tahun. Jadi kalau untuk melarang seperti keinginan BNN melarang vape, masalahnya dari sisi pemerintah gimana? Apakah pemerintah juga approve? Kalau approve, tentunya semuanya butuh proses, nggak bisa langsung karena mempertimbangkan keberadaan perusahaan yang sudah 10 tahun, terus sudah banyak tenaga kerja di situ. Terus kita lihat sekarang kan Bung Anto, kios-kios vape juga sudah banyak. Terus bagaimana dengan para tenaga kerja yang jumlahnya juga sudah banyak ya di perusahaan vape berizin gitu kan gitu. Jadi memang kalau misalkan mau melarang sama sekali itu memang semuanya butuh proses. Ya kan butuh proses, nggak bisa kayak langsung. Makanya Malaysia juga gitu. Saat ini lagi masa transisi mereka menuju untuk pelarangan total. Indonesia juga kalau mau pelarangan total itu juga butuh proses, nggak bisa langsung juga. Apalagi selama 10 tahun ini kan perusahaan vape itu sudah berkontribusi dalam hal cukai ya, cukup besar juga gitu. Itu juga salah satu pertimbangan dari pemerintah juga kan gitu. Sekarang temuan dari BNN menemukan kandungan narkoba ya kan, ini juga saya rasa dari sisi pemerintah dan untuk perusahaan yang berizin duduk bareng lah dalam hal masalah ini, duduk bareng. Jadi temuan ini vape yang berasal dari perusahaan berizin atau vape yang berasal dari ilegal. Yang kandungan narkoba ini vapenya berasal dari mana gitu? Apakah dari perusahaan yang berizin yang ada di Indonesia atau ini berasal dari perusahaan ya dari ilegal gitu loh. Gitu. Jadi itu yang harus dilihat sampelnya sama BNN itu berasal dari mana. Gitu. Kalau misalkan ada oknum yang memasukkan narkoba ke
dalam vape itu kan istilahnya oknumnya ya, gitu. Jadi saya rasa perusahaan vape, pemerintah harus duduk bareng dengan perusahaan vape yang ada karena keberadaan mereka sudah 10 tahun, ya kan. Jadi saya rasa ini apa ya, kalau misalkan pelarangan total, tapi ya harus butuh proses, harus bertahap sepertinya, butuh proses karena pertimbangan ya itulah. Perusahaannya sudah berada 10 tahun, tenaga kerjanya sudah banyak, terus kemudian kios-kios yang menjual vape juga sudah banyak, ya kan. Jadi sebenarnya gini Bung Ato, kalau misalkan vape itu kandungannya berbahaya seperti saat ini, kan harusnya dari awal nggak usah diberikan izin untuk perusahaan yang mau memproduksi vape. Harusnya kan tidak boleh ada izin, tapi ini kan diberikan izin, artinya kan awalnya kan nggak ada kandungan kayak narkoba kan, terus tiba-tiba sekarang ramai kayak begini kan. Makanya saya bilang perlu duduk bareng sama perusahaan vape yang ada di Indonesia gitu kan. Terus sampelnya itu, apakah sampel itu berasal dari vape yang dari perusahaan berizin atau sampel itu berasal dari vape yang mereka dapat secara ilegal. Seperti itu. Sebenarnya gini, dari awal itu saya bilang, waktu orang-orang pada bilang gini, vape itu lebih kurang berbahaya dibandingkan rokok. Dari awal saya sudah bilang, vape memang nggak mengeluarkan asap seperti rokok, tapi resikonya sama. Resikonya sama, iya, nggak bagus buat kesehatan. Dari awal saya sudah pernah bilang ngomong kayak gitu, resikonya sama. Ibaratnya begini ya, ibaratnya antara kompor yang menggunakan api dengan kompor listrik. Gitu, jadi sebenarnya sama aja resikonya gitu. Ya, jadi saya rasa itu aja sih Bung Anto. Ya harus semuanya butuh proses ya, kalau mau pelarangan secara total ya seperti saya bilang tadi, juga harus dilakukan secara, mungkin nggak bisa langsung kayak yang mempertimbangkan dari sisi ekonomi juga kan. Gitu, ini memang yang namanya rokok, vape ini kan dilema ya, antara kesehatan, perekonomian gitu kan. Gitu, jadi saya rasa ya itu aja. Kalau Singapura sama Thailand sih nggak masalah karena mereka nggak punya perusahaan berizin untuk vape. Kalau Malaysia sama ke Indonesia, dan mereka juga pada saat itu juga berkembang industri vape-nya, tapi sekarang mereka menuju kepada pelarangan total ya, tapi mereka melalui transisi dulu ya, dengan caranya mereka seperti apa ya mereka yang tahu lah ya. Itu pun di Indonesia, kalau mau pelarangan total juga saya rasa juga butuh proses ya, nggak bisa kayak langsung juga, harus banyak pertimbangan, cari solusi terbaik aja. Iya, saya rasa sih kalau misalnya memang udah ada banyak negara yang melarang hal ini, berarti kan ada sesuatu gitu dengan kandungan vape ini ya, yang mengakibatkan tidak didapatkan izin dari negara-negara lain gitu. Jadi ya sebenarnya memang kalau misalnya berbahaya, ya memang sudah sebaiknya untuk dilarang. Ya apalagi kalau misalnya itu ternyata bikin orang Indonesia sakit, itu kan nanti ujung-ujungnya juga akan berefek ke ini ya, biaya pengobatan, terus jadi beban negara, apalagi kalau pakai BPJS dan sebagainya gitu. Tapi seperti yang tadi Bu Magda bilang ya, memang harus bertahap, kasihan juga soalnya ya yang udah buka toko-toko itu ya. Tapi tapi kalau misalnya memang tidak baik ya, sebaiknya mereka memang mencari hal lain sih, karena kalau itu ada kandungan-kandungan berbahaya kan itu menjadi pekerjaan yang tidak membawa berkah ya gitu. Jadi tidak jadi berkat gitu untuk orang lain. Masyarakat yang masih menggunakan vape ini atau yang merokok itu ya orang yang mungkin sakit sih menurut saya ya. Jadi udah sakit jiwa, terus kemudian dia tambah menggunakan vape atau merokok itu juga makin sakit gitu kan. Nah, banyak orang yang mengatakan kalau merokok itu bisa rileks, bisa ini, itu cuman halusinasi aja saya pikir ya, karena itu penipuan diri sendiri ya. Karena secara fungsi itu lebih mudarat atau merusak daripada manfaatnya gitu ya. Nah, saya pikir
kalau saya usul sih ya, pemerintah itu meningkatkan kadar racunnya kalau bisa ya, supaya mereka itu setidaknya kalau menggunakan itu ya mungkin sakitnya fatal atau mungkin mati gitu kan. bakal ini ya, bakal apa namanya, stop sendiri gitu ya. Nggak ada yang mau mati ya rasanya ya. Tapi jadi menambah resiko, iya, menambah resikonya gitu. Iya, meningkatkan resikonya supaya apa? Karena kan ya, karena resikonya itu kan sekarang ini apa ya, tanggung-tanggung gitu ya. Kan infonya tuh merokok dapat membunuh ya, tapi membunuhnya kapan gitu kan, nggak nyata. Makanya kan perlu dinyatakan supaya mereka yang masih merokok tuh cepat aware, cepat sadar bahwasanya lebih bersyukur, menjaga apa yang sudah Allah berikan, dirawat, dijaga supaya lebih sehat begitu. Itu kalau pikirannya saya. mungkin agak gila gitu ya. Cuman ya begitu sebaiknya. Baik. Karena supaya lebih cepat sadar mereka ya. Baru Akong itu bahasa apa sih terus? Soal ramalan perang dunia. Ramalan. Iya. Bahas ramalan. Apalah. Iya. Menghibur. Menurut saya, pemerintah itu nggak perlu larang-larang. Cukup ini aja. Kalau yang orang yang di paru-parunya ketika dia ke rumah sakit, ke skes, ada nikotin, di rambutnya ada kandungan vape atau narkoba, udah otomatis BPJS-nya dihilangkan aja. Nah kan orang akan pikir 2 kali. Nah gue mau konsumsi vape apa nanti gue sampai tua nggak bisa diterima di seluruh rumah sakit, gitu aja. Jadi jaminan kesehatan gratisnya itu nggak dijamin oleh negara, tapi dia mesti bayar sendiri, gitu aja. Jadi dengan begitu ada efek jerak, sama mereka akan mikir, saya lebih banyak manfaatnya konsumsi apa lebih merugikan, gitu aja kan. Nanti selagi saya merugikan kesehatan juga kan dia otomatis pas kesehatan dari pemerintahnya itu akan hilang. Itu saya rasa lebih efektif daripada larang-larang, ujung-ujungnya yang diuntungkan oknum, Mbak. Iya kan, Mbak? Iya. Begini nih, kalau misalkan kita larang nih, diimport, nggak boleh masuk. Yang main nanti siapa, Mbak? Oknum bea cukai. Iya. Oh ya, nanti ada yang nyelundupin kerjasama. Oh, saya ada di gate ini jam sekian nih. Kayak di film barat kan, begitu cara nyelundupin narkoba. Dia kerjasama nggak dengan satu instansi, Mbak, satu orang. Jadwal tugas saya jam sekian, di gate sekian. Kamu nanti ngantrinya di gate ini. Dilolosin gitu, nggak perlu orang oknum penyelundup itu menyogok seluruh bea cukai. Lihat aja film yang kartel narkoba Meksiko Amerika itu, dia cara lolosinnya bukan dia kerjasama dengan seluruh bea cukai, cuma satu orang, gitu aja. Nah, jadi menurut saya nanti diuntungkan itu oknum bea cukai. Kalau dilarang-larang begitu, kalau mau legalkan aja udah. Jadi pemerintah kan dapat cukai resmi. Kalau mau dilarang ya udah larang sekalian, tapi pas kesehatan orang yang ketahuan nanti di scan di ronsen ada kadar nikotin atau vape, di rambutnya ada kadar nikotin, vape, apalagi narkoba, ya udah otomatis dicabut. Gitu aja, Mbak. Lebih sederhana begitu. Ngapain ribet-ribet yang kita larang, malah nanti yang diuntungkan oknum-oknum yang di bea cukai begitu. Terima kasih. Ya, beginilah bro negara kita. Iya. Jadi gimana? Negara monokotil? Negara Switzerland. Switzerland. Yeah. Keren. Negara kita kan udah mendekati negara Eropa, Switzerland, ya enggak? Namanya doang, nah, cuma belangsak tetep, bro. Pokoknya sawit lah, negara sawit. Ya. Gini, bro. Kalau ke topik ya, bro. Sorry ya. Gue ikutin gaya. Sorry ya. Gitu. Justru kalau dibikin ilegal baru ada duitnya, bro. Iya sih emang.
kalau lu nggak ada ilegal, lu resmiin, nggak ada duitnya bro, nggak asik. Iya benar juga ya. Namanya Switzerland. Percaya gua. Iya. Kita kasih contoh aja bro. Gini, yang kita ngomongin fakta, gitu loh, ya kan? Narkoba dilarang nggak? Dilarang dong. Oh, keras itu. Itu Ilegal sumber kan? duitnya. Itu sumber duitnya ya. Ilegal kan? Iya, ilegal banget itu. Lah polisi jualan narkoba bro. Iya, benar juga ya. Iya. Lu mau ngomong apa? Justru kalau ilegal ada duitnya. Lu legal ada, benar. Kang tahu kalau kata Kong tuh, kalau lu namanya legal, nggak ada pemasukan. Harus dibikin ilegal dulu supaya lu pikir ilegal terus nggak bisa masuk. Ya bisa lah. Mampu dia brother, tinggi. Kata siapa kalau Singapura ilegal, lu berani masukin, hukuman mati. kelar lu. Enggak. Besok nggak ada nama lagi, batu nisan ya nggak ada. Dibacain di Pas FM telah meninggal dunia dengan tenang. Kalau di monokotil Switzerland, nggak bisa. Iya. Nggak ada sejarahnya. Karena kalau sekoper itu konsumsi pribadi polisi yang ketangkep. Ya, kalau skoper ya. Kalau rakyat sipil yang ketangkap 10 gram pengedar. Harus bisa paham, nggak akal sehat itu harus kita pahami. Harus dibikin ilegal, bro. Mau contoh lain, rokok ilegal, bro. Oh iya benar, itu juga tuh. Banyak bro, kata siapa bisa dibasmi? Karena nggak ada batu nisannya bro. Jadi nggak ada takutnya mereka mah. Betul. Sama Tuhan juga kagak takut bro. Lah iyalah. Ada video kasat narkoba lagi sakau tuh ngomongnya tuh. Iya. Lagi teler tuh dia, videonya kan banyak tuh di medsos. Iya. Terus kita ngomong, ya bagus. Guys, lu tau nggak? Dengan mereka bikin ilegal begini, justru itulah peluang buat mereka. Kecuali kalau negara kita udah kayak Cina, itu jenderal bisa dihukum mati sama Cina. Nah itu baru apapun yang pemerintah ngomong gua dukung, ya nggak? Karena kita tahu bahwa yang pemegang kekuasaan itulah yang melanggar aslinya mereka, ya enggak? Lu dikasih mandat jadi penegak hukum, lu malah bermain dengan hukum, kan gitu. Kalau lu di Cina, lu bermain-main dengan hukum, ya lu akan dihukum mati, kan gitu. Jadi kalau balik lagi ke sini Vape, mau pakai alasan apapun, alasan mah bisa dibikin abang. Yang penting setoran kantongku jangan lupa ini mesti diisi pakai uang haram. Ya. Itu harus diisi, betul. Iya, aduh. Yang nyata-nyata narkoba aja siapa aktornya? Kalau bukan bintang-bintang yang ada di langit kan gitu. Mensreanya Panji aja jelas sudah. Yang ini gue tangkep, yang ini gue mau, yang ini buat bikin posisi gue. Lah, kan itu kan nyata. Terus dihukum nggak? Kagak. Ya. Jadi mau dalil apapun yang dipakai,
suka-suka lu mah kagak percaya, lu mau bikin ilegal kek, lu mau bikin legal, itu barang pasti ada di negara Switzerland. Titik. Lu pikir dengan dia ilegal terus nggak bakal ada? Anda sehat, Bambang? Nggak ada. Sekarang gini, kalau mau ngomong tentang kesehatan, Singapura ini ngelarang rokok kok. Betul nggak? Iya. Lu mana bisa sembarangan? Iya, benar, betul sekali. Iya. Jadi ini aturan suka-suka yang gue pengen aja. Gue pengen bikin ini, gue ambil yang Singapura. Kenapa nggak lu hukum bang yang meniru Singapura? Karena ya sorry ya. Habis ini deal-dealan kita. Iya nggak? Ada. Tenang aja. Dengan begini, nah, kalau nggak ada uang kan, ini kenceman semua nggak kebagian, bro. Iya, betul. Ya, lu hitung aja dah asetnya mereka. Dengan penghasilan mereka, beli Innova 1 aja udah sanggup, udah bagus, bro. Iya. Ini kan dipelihara, bobrok busuk semuanya. Terus seolah-olah, demi kesehatan. Monokotil. Buat gua mah, begini mah, aduh, udahlah. Apa penyelundupan yang nggak ada di negara kita? Iya, betul. Udah melibatkan si pemegang kekuasaan, si pemegang hukum, si pemegang, aduh dedah. Rakyat itu kalau atasnya bener, bawahnya rakyatnya tuh udah seneng, udah makmur, bro. Iya. Gak usah nunggu 80 tahun kita untuk jadi negara maju. Sekarang berflower aja, masih flower apa juga tahu. Kaktus kali flower, ya enggak? Pokoknya buat presiden yang penting rakyat kita tetap bahagia. Ya enggak? Iya, kan terbahagia katanya. Bahagia nomor 2 ya katanya di dunia. Iya, makanya. Salah. Nomor 1 Pak Presiden paling bahagia di dunia negara kita lah. Iya. Nah, kedua data Pak Presiden ngaco tuh. Kalau yang bahagia nomor 2 di dunia, nomor 1 di dunia kita paling bahagia negara. Iya enggak? Saya benci sekali sama pemerintah Indonesia ini, terus terang masalah vape ini ya. Vape pertama kali idenya keluar di Amerika. Mengganti rokok. Rokok kan ya. Nah, ternyata kan yang mengeluarkan Amerika. Ternyata Amerika juga yang pertama melarang ini karena melihat ternyata bahan kimia yang ditambahkan, yang dihirup-hirup itu lebih berbahaya daripada nikotin. Iya. Yang ada di rokok beneran ya. Iya. Karena mereka menambah dengan aroma ini itu dan bahan kimia itu jahat sekali. Dan di sana terlarang, kemudian diikuti dengan negara-negara lain termasuk Singapura sekarang paling ketat mengklasifikasikan itu sebagai narkoba. Sebagai narkoba. Ya, saya lihat sendiri ketika saya di sana, itu asing yang nggak tahu karena memang ini relatif baru Singapura. Dia di tasnya digeledah itu ketemu vape. Itu masih belum dihukum karena mungkin masih masa sosialisasi ya. Cuma dia diingatkan bahwa di sini itu termasuk drug itu dan disita habis. Gitu. Tapi nantinya itu kalau benar-benar masa sosialisasi itu benar-benar dihukum seperti narkoba. Segitu Singapura. Dan menurut saya itu pemerintah yang peduli dengan kesehatan rakyatnya. Nah di Indonesia, saya lihat tempat vaping itu berkembang terus sekarang ini. Pemerintah Indonesia seperti buta matanya, tuli kupingnya. Ya, nggak pernah melihat dunia luar, nggak pernah lihat di Amerika dan tetangga kita paling dekat Singapura apa yang dilakukan oleh mereka. Sini saja. Nah, termasuk ya keponakan saya ngisap vape. Itu ya, sulit anak-anak muda ini kan kalau dikasih tahu sulit. Nah, saya berharap ada
pemerintah yang ketat seperti Singapura ini akan memberhentikan, termasuk keponakan saya gitu ya. Jadi itu menimbulkan adiksi menurut saya, memang menimbulkan adiksi. Jadi saya berharap pemerintah Indonesia segera menghentikan ya, dan bahkan mengkategorikan seperti narkoba seperti Singapura. Itu harapan saya, karena BPJS-nya nanti akan bawa keluar tuh. BPJS bawa keluar. Banyak yang kena penyakit itu akhirnya akan berobatnya BPJS gitu ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa pemerintah Indonesia nggak begitu peduli gitu. Moga-moga aja dengan Pas FM yang mengangkat hari ini kemudian terdengar oleh pemerintah dan segera menghentikan itu. Terima kasih banyak. Soalnya begini ya, kalau yang saya lihat di sebelah saya itu dulu itu kan kayaknya nggak ada di Tangsel gitu aja. Kalau di Tangsel kan di pinggir-pinggir ini loh, dekat kantor pos, dekat pos polisi. Itu malah sebelah saya dulu tempat di kantor pos digeser, pindah kantor pos ditempatin toiletnya. Bukan itu berapa meter lagi ada lagi. Terus banyak. Makanya itu ini jalan ini loh, apa sih ya, dekat pasar Indo Jati Uwung. Asrama 203 nggak jauh deh paling. Asrama 203 kira-kira paling 400-500 meter. Jadi saya gini tuh, kok pakai di sini ya, heran saya. Kalau dulu kan sudah lama ini, kalau dulu kan masih agak apa sih, nggak peleleran gitu loh istilahnya. Iya, ada tempat-tempat tertentu lah. Gitu. Ya, terus ponakan saya itu kan nggak rokok, tiba-tiba rokok dulunya, tiba-tiba kebawa temennya di tempat kerja, enak loh vape ini katanya. Itu ternyata pas dibawa pulang kan saudara saya ada yang produk kue ulang tahun itu, jadi sama kayak ini, kayak ada aroma strawberry. Iya, memang betul. Terus itu gimana? Tuh, ini kan dari bodoh, coba deh sekarang. Bude pengen tahu, soalnya anak saya kan kimia ya, yang kecil itu. Katanya anak saya gini, itu saya ceritain gini, kalau kata Masmu, kalau rokok biasa itu ibarat kelereng itu kecil, gampang masuknya itu ke dalam saluran pernapasan, mudah diuraikan gitu ya. Keliru kali saya ya. Kalau yang vape itu bola pingpong, salah satunya ya kali itu bola pingpong, jadi lebih susah diurai dari ke urin atau ke apa, ke dalam pernapasan. Itu lebih bahaya katanya gitu secara kimianya itu. Ya, itu lebih bahaya. Enggak Mas, pokoknya cepat, saya kan kurang paham kata. Jadi gini loh, kalau yang itu ibarat bola kecil-kecil, salah satunya saya lupa, yang itu bola kecil, jadi yang lebih gampang masuk ke rongga itu mana gitu. Jadi kalau ini lebih halus, yang jadi lebih gampang masuk ke lebih apa sih, merusak kesehatan ke paru apa itu. Oh gitu ya, tapi nggak percaya sampai sekarang. Terus saya bikin gini, udah deh gini aja deh. Kalau lu kan saya dengar itu banyak itu dicampur narkoba. Dari dulu itu Mas Budi, banyak yang di media-media itu kan di mana Tangsel apa. Terus tetap aja nggak percaya. Coba deh kamu sekarang kalau pengen mau nyoba, lu kecanduan apa enggak? Jangan sehari, kalau sehari itu nggak ketahuan. Jadi ini seminggu, kalau nggak apa-apa, ntar coba lagi 2 minggu. Kalau bisa sebulan, bila hindari itu vape. Tapi kan, nah itu ada tapinya, itu nggak cocok namanya. Udah deh, nggak usah begitu, sudah mahal, merusak kesehatan, hati-hati loh. Soalnya itu bisa juga kalau lu masih muda, nanti kalau sudah gini hancur lo, tak gitu nih. Tapi tetap aja ya, mungkin apa sudah kebawa narkoba atau gimana, saya juga tapi syukur, saya bersyukur banget anak saya itu dari kecil sudah saya anjurkan. Wah, meskipun bapaknya itu rokok berat loh, bapaknya anak-anak dari SMP sampai bisa berhenti kira-kira kemarin tahun umur 60-an, 60 kurang deh, 58-an deh. 58 itu gara-garanya anaknya kan soal dunia dibilangin macam-macam. Akhirnya gini, siapa berhenti banyak ranu gini. Terus ya itu, tidak tahu deh pas pergi ke sono luar Jawa,
ke Padang sana itu, Padang di kota Padang. Di sana ada kerja beberapa tahun, ternyata di sana kan nggak ada keluarga sendiri. Terus kayaknya kalau nggak salah deh kena stroke kali, saya juga nggak tahu, kalau ke sana saya nggak mau ya. Akhirnya kayak kena stroke atau apa, dibawa ke rumah sakit, kata perusahaan, dibawa ke rumah sakit, kata dokter nggak ada masalah gitu. Terus pas pulang cerita saya gini, tadi itu kayaknya masih kedengar kata dokter kamu nggak apa-apa, tapi ditanyain macam-macam antara sakit dan enggak. Ternyata kayaknya ringan, dia nggak bisa gerak, nggak apa-apa. Coba deh kalau nggak mau opname kan gitu ya. Memang dari dulunya saya kalau di rumah berusaha nggak usah sakit. Gitu. Betul. Jadi hindari sakit supaya sehat terus. Ternyata di sana namanya sendiri ya, orang laki ya tahu kan. Akhirnya ya itu kedengar ngomong kalau nggak mau diopname Pak, udah kalau bisa gerak kakinya Bapak boleh pulang gitu. Ternyata ya itu bersyukur banget ya, Tuhan masih melindungi. Terus ya kayaknya nggak ya antara dan langsung bisa bergerak, ditungguin langsung dokter ya udah deh kalau gitu Bapak boleh pulang. Jadi langsung gerak di situ. Akhirnya pas nelpon ya itu anaknya udah lah Pak, apa dia juga ngerokok macam-macam. Itu baru saya sudah enak, baru saya akutin. Udah nggak usah ngomong, akutin aja. Kalau memang sudah tahu saya kalau ini ya itu berhenti total sampai sekarang. Cuma itu 6 milnya. Tutupan kasihan Pak, banyak tenaga kerja yang kehilangan, mestinya diperbanyak supaya mengurangi persaingan Gen Z untuk mencari pekerjaan Pak. Karena Indonesia tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk mereka. Jadi lebih baik diperbanyak supaya banyak generasi Z-nya ini mati. Halo? Kan mengurangi tak Pak persaingan? Iya, mengurangi persaingan Pak. Itu mestinya ide brilian, dari awal sudah tahu efek dan akibatnya itu sudah tahu, tapi memang tidak dilarang. Sekarang kok ujuk-ujuk mau dilarang, padahal penggemarnya sudah banyak, market ada, mereka juga bayar pajak, kan kasihan. Mestinya diperbanyak Pak. Kalau perlu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ya, kalau kita melihat kan memang itu sudah ada kajiannya dan sudah ada bukti-buktinya. Prinsipnya itu kalau dalam berusaha membuat bisnis itu gampangannya kita kayak pakai lampu merah aja, merah, kuning, hijau. Merah itu bisnis-bisnis yang bisa merugikan orang lain, merugikan kesehatan. Ya kita itu bukannya mau suci atau gimana ya seperti yang Kong bilang, tapi memang bisnis-bisnis yang merah itu pasarnya besar, untungnya ada. Jadinya saya yakin dan percaya orang yang memproduksi itu tahu bahwa itu berbahaya, tapi kenapa tetap dijual? Ya karena ada intensi begitu. Ada pasarnya, ada itunya. Kasihan bangsa kita yang tidak ngerti tentang kesehatan, hanya buat gaya hidup. Anak-anak Gen Z sekarang, saya kalau ngeliatin itu ya ampun. Kalau dulu bakar uang, kalau sekarang apa tuh namanya? Ya beli itu kan puluhan ribu, beli alatnya ada ratusan ribu. Kalau itu mampu dibeli nggak apa-apa, dibakar. Tapi kesehatan ketika sudah efeknya sampai cancer apa segala macam, itu yang mereka belum paham betul. Kalau pun sudah paham, kadang-kadang mereka takut kehilangan tren, takut tidak apa. Nah, FOMO itulah yang harus diedukasi. Sebenarnya boleh kok melakukan apapun, mengkonsumsi apapun, tapi ada efek sampingnya loh. Wong jelas-jelas rokok sudah ada larangannya, tetap nekat. Apakah rokok semua selalu negatif? Memang ada sisi positifnya bagi negara, bagi produsen dan sebagainya. Tapi kita sebagai individu harus cerdas, karena yang menanggung diri kita itu bukan lagi negara loh, harus diri kita. Jadinya kita harus cerdas mengkonsumsi apapun. Katakan kita makan mie instan, ada resikonya nggak? Ada, saya pun makan. Cuman kan nggak boleh berlebih. Apapun yang berlebih jadinya ya bisa fatal akibatnya. Ya, kita mau ngomong apa, kita makan ikan laut, apakah tercemar? Bisa jadi sudah tercemar. Jadi hidup di dunia modern ini
sulit juga untuk dilarang 100%, sulit juga diberikan kebebasan 100%. Sehingga kita yang harus tarik ulur kayak main layangan gitu loh. Kapan kita harus tarik, kapan harus ulur, kapan kita harus stop, kapan kita harus bijak. Kalau enggak ya kita jadi korban, kita jadi pasar, jadi penonton. Nah kalau dibilang dilarang, kita mendukung atau enggak, selama itu untuk kemaslahatan bersama, kita harus dukung. Ya kan ada yang teriak-teriak juga, produsennya, yang impor, distributornya. Ada nggak bisnis yang lain, bisnis yang kuning rada-rada nyerempet, ada bahayanya, ada nggak? Ya itu mungkin lebih bijak. Kalau bisnis hijau, ada yang melakukan, tapi nggak gampang, tertib, administrasi, bayar pajak, tidak mungkin orang harus bayar sesuai dengan UMR, tunjangan, BPJS. Ada nggak? Tetap ada, tapi nggak banyak yang melakukan. Bisnis hijau itu yang harusnya ideal. Kalau kayak di negara-negara maju, di Eropa, di Singapura, di Amerika kan mereka tertib gitu loh. Tapi di Indonesia ini kan senang yang kuning, merah gitu bisnisnya. Ya seperti itulah Bang. Semoga semakin hari bangsa kita semakin sadar dan benar-benar cerdas ya. Amin. Setuju. Bila vape itu dilarang. Saya punya pengalaman. Keponakan saya hampir 50 tahun di New Zealand. Itu terkena sarkoma, kanker sarkoma. Sarkoma itu kanker kelihatan menyerang di kaki. Dan juga sebenarnya sudah kelihatan menyerang di paru-paru. Paru-paru juga. Waktu dioperasi kakinya, kemudian mau di paru-parunya. Ternyata di paru-parunya sudah menjadi besar, sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi. Tinggal diserahkan pada Tuhan. Terima kasih. Kan kalau misalnya kenapa dulu nggak dilarang, sekarang dilarang? Ya itu kan manusia kan awalnya kan dia nggak tahu. Dia mencoba menciptakan ini pakai bahan ini. Kalau di lab gitu kan dia orang ada menciptakan. Setelah berapa lama kan kayak penelitian gitu kan dia nggak langsung dapat hasil gitu loh. Dia harus berapa lama baru tahu ternyata ini nggak boleh gitu loh. Dan itu kan dia lebih berbahaya daripada rokok karena dia kimianya. Ya saya ada baca sih, cuman lupa ya itu istilahnya seberapa bahaya, cuman dia lebih bahaya dari rokok biasa sih. Ya kan, dan dia itu nikotinnya itu juga kita bisa tambahin sendiri. Kalau misalnya rokok biasa kan dia udah diatur tuh, tapi kalau nikotinnya itu kita bisa nambahin nambah, jadi ya bisa juga pakai yang benar-benar narkoba juga. Jadi emang lebih berbahaya ya, dan lebih berbahaya daripada rokok biasa. Cuma kalau misalnya ngomong soal ekonomi, bingung juga ya. Kalau misalnya ngomong soal ekonomi, kalau misalnya bisa menghasilkan ya semuanya aja dilegalkan gitu loh. Yang mau judi mau apa ya semuanya dilegalkan, jadi biar dapat duit gitu loh. Cuma kan ini bukan masalah duit, ini masalah kesehatan. Saya mau tanya, kesehatan dan duit mana yang lebih tinggi? Mau dia kaya, tapi kalau dia sakit, apakah dia bisa menikmati kekayaan? Kalau dia kaya, nah yang lebih penting itu sehat atau sakit, gitu aja. Jadi karena ada yang bilang tuh orang yang nge-gym itu bodoh gitu kan. Iya. Ya yang nge-gym itu bodoh kan. Tanya, kalau dia sakit dia bisa nikmati kekayaannya nggak? Bahkan mungkin kalau yang parah dia mau jalan bangun tidur aja nggak bisa. Nah berarti kesehatan lebih berat kan daripada kekayaan. Ya itu menurut saya loh. Mungkin orang-orang yang masih sehat-sehat dia bisa bantah saya gitu aja. Walaupun ada yang sebagian mengatakan tidak boleh sakit. Iya. Atau dia bilang kalau nggak ada duit lu nggak bisa berobat gitu. Enggak, lu juga siapa suruh harus sakit gitu loh. Kalau lu nggak sakit kan nggak ada masalah gitu. Bukan berarti ada duit biar bisa berobat. Enggak, justru siapa yang mau sakit gitu aja.
di TikTok Live ya. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Heri. Pak Heri. Iya, agak putus. Tentu saya kira kita menyambut baik ya. Badan narkotika ya. Tetapi saya baca beritanya badan ini merekomendasi. Lebih baik lagi beliau atau badan ini mampu melakukan koordinasi dan kepolisian pun mengucapkannya. Kenapa? Karena masyarakat itu cenderung timbul tanda kutip curiga apakah mampu. Kalau dilarang, ada beberapa sisi yang akan menikmati. Satu, perusahaan rokok. Artinya kompetitor mereka yang sekarang terang-terangan itu akan berkurang. Dan mereka pun nggak usah melakukan develop untuk vape. Kedua apa? Yang gembira. Itu udah siap-siap pemasok ilegal. Dan kalau penegak hukum atau aparat hukum kita nggak tegak, ini peluang untuk mendapatkan uang dari pemain-pemain ilegal. Iya toh. Jadi kalau menurut saya sangat bagus kalau yang namanya vape ini bisa dilarang. Sebab saya setiap hari melihat banyak sekali anak-anak muda kita yang menggunakannya. Ada yang mengatasnamakan, waduh ini lebih ringan dampaknya terhadap kesehatan daripada rokok. Terus banyak sekali anak-anak muda gaya-gaya. Ya. Ini sebelumnya itu vape itu mungkin bukan vape ya. Sebelumnya itu mereka pakai menggantikan rokok dengan ada yang cairan. Kemudian sekarang udah dengan sistem pembakaran dan detailnya apa saya juga nggak gitu paham. Saya coba tanya-tanya mereka anak-anak muda itu pendek-pendek masukin ke alat langsung ditiup. Saya kira memang peluang besar sekali unsur-unsur yang obat-obat yang bersifat psikotropika itu masuk di dalam termasuk narkoba dan lain-lain. Jadi rekomendasi dari BNN tolong dikoordinasikan dengan kepolisian dan diperketat aturan mainnya. Iya, kerjasama ya Pak Heri. Dong, kerjasama. Kepolisian juga berani mengucapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti praktek-praktek yang memeras kesempatan yang memasukkan ilegal itu harganya selangit itu bisa terhindari dulu. Karena apa? Kalau Thailand melarang, Thailand itu kan kita tahu negara yang mengandalkan wisata. Thailand aja mau melarang berarti barang ini memang berbahaya sekali untuk masyarakat dan anak-anak muda. Kalau Singapura ya kita nggak usah ngomong, mereka memang ketat terhadap rokok. Mana bisa di Singapura daerah udah dilarang merokok, coba-coba merokok seperti kita di Jakarta maupun kota-kota Indonesia lain. You know? Jadi dari sisi yang itu aja saya sangat mendukung dan saya rekomendasikan atau kita semua sampaikan ke BNN kalau serius, yuk aja lembaga lain penegak hukum, aparat hukum lainnya kerjasama. Dan kita mau lihat seperti apa. Jadi saya kira gitu aja sih. Selamat sore, sehat selalu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heri, saya juga untuk Anda ya. Oke, mitra bisnis, luar biasa ya opini-opini yang kita terima sore hari ini. Thank you banyak Pak Emery Agustian.